Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Wa qala fid du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis sholihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah sebadanya kita panjatkan puja puji dan syukur kita kehadirat Allah. Pun salawat bertangkai salam semoga selalu tercurah limpahkan ke junjungan kita habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang nanti di yaumul jaza, di yaumul mahsyar, di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatul uzmanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti yang tadi sudah disampaikan, insyaallah kita akan melanjutkan lagi kajian kita membaca kitab Hikam, yang mana insyaallah pada kesempatan ini kita masuk ke hikmah yang ke-39 dari hitungannya saya 39. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan wa huwa muriduka alaika fa kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an man la yastati'u ay yarfa'a hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u ay yakuna laha an ghairihi rafi'an. Nah, itu hikmah yang akan insyaallah kita kaji bersama-sama pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. La tarfa'anna, janganlah engkau ajukan, janganlah engkau angkat, ayyuhal murid, hei murid, ila ghairihi hajatan, hajat-hajatmu kepada selain Allah. Janganlah kalian ajukan hajat pangabutuh kepada selain Allah. Huwa muriduha alaika, Allah lah muriduha yang mendatangkan hajat itu alaika kepadamu. Nah, nanti hajat itu apa? Itu insyaallah kita akan kaji. Huwa muriduha alaika, janganlah kau ajukan hajatmu kepada selain Allah, karena Allah lah yang mendatangkan hajat itu kepadamu. Fa kaifa yarfa'u ghairuhu maka huwa lahu wadi'an. Fa kaifa, bagaimana bisa yarfa'u ghairuhu, seseorang bisa mengangkat atau memenuhi kebutuhanmu yang padahal kebutuhan itu maka huwa lahu wadi'an, telah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang bisa memenuhi kebutuhan yang kebutuhan itu Allah sendiri yang menyimpannya pada dirimu, sedangkan kehendak Allah itu absolut, tidak ada yang bisa mengalahkan sama sekali. Yang kedua, pakaifa yastatiu mal la yastatiu, barang siapa yang tidak bisa ayyarfa'a hajatan an nafsihi, mengangkat hajat dari dirinya sendiri, memenuhi hajat untuk dirinya sendiri, fa kaifa yastati'u ayakuna laha an ghairihi rafi'an, maka bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan orang lain? Untuk dirinya sendiri saja dia tidak bisa menghilangkan dan memenuhi hajatnya, bagaimana dia bisa menghilangkan dan memenuhi hajat yang lainnya? Nah, ini adalah salah satu hikmah sebagai pelengkapnya terhadap tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita memohon, Allah tempat kita meminta segala sesuatu. Jangan kita alihkan i'tikad kita dari kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang diajarkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalau kita ilustrasikan,
Ini merupakan salah satu pantrangan bagi salikin. Nah, sekali lagi apa ya? Kita ini mudah-mudahan pun termasuk ya, walaupun ya hanya mukadimah salikin aja lah. Ya kita termasuk orang-orang yang salik. Apa itu salik? Salik itu man lahu himmatun qawiyatun ilal wusul. Orang yang punya keinginan yang kuat untuk sampai kepada satu tujuan. Nah, tujuan yang dituju itu namanya ma'rifat. Nah, orang yang punya keinginan yang kuat untuk sampai ke ma'rifatullah itu disebutnya salikin. Nama lainnya muridin. Nah, kalau sudah sampai ke ma'rifatnya disebutnya wusul. Nah, ini ada istilah-istilah tasawuf yang perlu kita garis bawahi ya Pak ya. Karena memang ngajinya ilmu itu di mana-mana kan ribetnya ku istilah. Nah, salah satu istilahnya itu ya wusul, ma'rifat. Nah, itu istilah-istilah tasawuf. Atau nanti ada juga bahasa yang lain tajalli Pak. Tajalli itu artinya tampak. Tampak itu terlihat. Terlihat bagaimana? Nah, nanti insya Allah kita akan bahas sedikit-sedikit. Namun sebelum kita bahas itu, nah jadi ini salah satu pantrangan bagi salikin. Jadi kalau kita berobat ke dokter itu kan mesti ada dua. Satu resep untuk minum obatnya. Yang kedua pantrangan entah itu makanan atau kebiasaan yang harus tidak boleh kita lakukan. Karena memang obat dileut tapi pantrangannya tidak dilakukan, ya nggak akan berfungsi. Kan gitu jadinya temanya. Ada orang tedamang mah datang ke dokter sesudahnya dikasih obat, tetapi makan sambal dan kopinya masih kene resep. Kira-kira kan sakitnya masih tetap ada ya Pak ya. Nah pun sama Pak. Obatnya obatnya nggak dimakan, pantrangannya dijaganya sama aja kan. Tidak juga akan sembuh. Nah ini salah satunya pantrangan bagi orang-orang yang ingin sembuh dari kelalaian, sembuh dari tidak mengingat Allah, sembuh dari selalu ghaflah. Nah ini salah satu pantrangan bagi orang-orang salikin, yaitu selain mengkonsumsi obat setiap hari, apa obatnya? Yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah selain dengan mengkonsumsi itu, ada salah satu pantrangan yang harus dijaga. Apa? Yaitu jangan pernah mengajukan permintaan kepada selain Allah. Nah ini apa alasannya jangan mengajukan permintaan kepada selain Allah? Karena nanti ada dua alasan. Nah jadi kalau kita lihat kanjeng Nabi Yusuf, kalau kanjeng Nabi Yusuf itu kan pernah di dalam Al-Quran itu diceritakan beliau itu dimasukkan ke dalam penjara. Sebenarnya hukuman kanjeng Nabi Yusuf itu tidak hampir puluh-puluh tahun, hanya beberapa tahun saja. Memang sudah digitukan oleh Allah. Namun lamun cara urang mah kanjeng Nabi Yusuf kacaletot. Dan ini keceletotnya Nabi ya Pak ya, keceletotnya Rasul. Kalau kita sih insya Allah mudah-mudahan gak seperti ini ya Pak ya. Kalau Rasul dan Nabi itu keceletotnya, adabnya gak dipakai sedikit saja hukumannya ngeri ya. Ya, jadi suatu ketika kan kita tahu bahwa di penjara itu ada dua orang yang datang ke kanjeng Nabi Yusuf. Yang pertama minta ditakwilkan mimpinya itu kan dia bawa kurma ini diperas di atas kepalanya, meres kurma. Yang satu dia lagi meres anggur jadi khomer. Nah kemudian yang keduanya dia lagi memegang roti atau di kepalanya, kemudian dipatukan go burung ya banyak. Ya singkat ceritanya ditakwil lah dua-duanya oleh kanjeng Nabi Yusuf. Yang satu akan selamat, yang satu akan dihukum penggal, akan matilah intinya mah, yaitu yang dipatukan tadi. Kemudian sebadanya hal itu terjadi dan benar takwilannya, ketika mengunjungi kanjeng Nabi Yusuf, kata kanjeng Nabi Yusuf, kasih tahu ke raja bahwa di dalam penjara ini ada orang yang butuh pertolongan karena dia dimasukkan ke dalam penjara zulman secara dolim. Kasih tahu kan. Nah kemudian pergilah si penjaga tadi, fa'ansani hisyaiton. Kemudian dilupakan oleh setan, digoda lah sampai setan. Karena memang itu kehendak Allah. Artinya dilupakan berapa tahun? Bukan setahun lupanya, bukan 7 tahun, puluhan tahun. Kenapa? Karena memang ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kamu teh kumaha? Kapan nabi? Kapan rasul? Nah emang raja punya kekuatan apa bisa menyelamatkanmu dari penjara? Itu teguran langsung kepada nabi dan
Rasul. Nah, artinya yang kita perkuat di sini adalah kebutuhan kita kepada Allah secara i'tikadi. Tetapi adapun secara asbab nggak jadi masalah. Ya itu kan memang perintah Allah juga. Yang tidak diperkenankan itu secara i'tikad kita membutuhkan kepada orang lain selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jasadnya i'tikad itu yang dilarang. Nah, bagi salikin yang dilarang itu yang mana? Ya jasadnya mah nggak apa-apa bergaul dengan bosnya, bergaul dengan tetangganya, meminta tolong kepada saudaranya, meminta tolong kepada manusia yang lainnya karena kita memang makhluk sosial. Tetapi i'tikad kamu jangan berubah. Kamu itu butuh kepada saya. Apa alasannya? Karena Syekh Ibnu Athaillah berikan dua alasan. Jangan kamu ajukan seluruh hajatmu. Hajat yang dimaksud di sini adalah aifaqatan au nazilatan. Baik itu faqoh, kebutuhan. Banyak ya Pak ya kebutuhan kita banyak. Mau kebutuhan secara dohir, mau kebutuhan secara batin lah. Mau dihitung mas satu-satu bahkan dicatat masih gak nanti satu buku full kebutuhan kita teh. Kebutuhan kita au nazilatan, atau ada bencana, musibah, penyakit, balahi yang ada di dalam diri kita. Nah, ini kan keinginan kita, pinginnya apa ini Pak? Yang butuh dipenuhi, kan gitu Pak intinya banyak. Yang musibahnya diangkat, dihilangkan. Nah, ini hajatnya ini maksudnya teh. Kalau kita punya hajat, baik itu pangabutuh ataupun hajat yang tadi itu bersifatnya musibah, nah maka jangan ajukan kepada selain Allah secara i'tikadi, secara kekuatan hati. Kenapa? Karena huwa muriduha alaika. Yang menurunkan hajat itu kepada kita siapa Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang sudah menyimpannya, siapa yang bisa mengangkatnya? Kalau Allah yang sudah menurunkan penyakit itu, siapa yang bisa mengangkat penyakitnya? Kalau Allah yang sudah memberikan kamu kebutuhan segini, kamu butuh ini sekarang, berarti siapa yang menyimpannya? Allah. Dan siapa yang akan bisa memenuhinya? Allah. Makanya beberapa kali di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, Iya kunu fuqara. Kalau kamu nanti menikah kemudian takut miskin, itu kan langsung Allah Subhanahu wa taala dijanjikan yughnihumullah. Nanti yang akan memberikan kecukupan Allah. Ya artinya enggak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan satu hajat kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan dan memenuhi hajat yang kita inginkan tersebut. Dan tentu kalau Allah yang sudah nyimpan, siapa yang bisa ngangkat? Ya pasti Allah. Itu alasan pertama, Pak. Jadi kenapa kita harus butuh kepada selain Allah sedangkan Allah yang nyimpannya? Kalau Allah yang sudah nyimpan, siapa yang bisa ngangkatnya? Berapa kali kan diangkatkan dalam Al-Qur'an, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah kalau sudah ingin ngasih mulka ini kan artinya kerajaan. Kerajaan ini bisa kekuasaan. Kekuasaan ini bisa diartikan pangkat. Pangkat ini bisa diartikan pekerjaan dan lain-lain. Apapun posisinya yang kita dapatkan, siapa yang ngasih, Pak? Tu'til mulka man tasha. Kamu yang sekarang punya jabatan ini, pekerjaan ini, nah itu saya yang ngasih pada Allah. Kemudian nanti bakal lepas tidak? Bakal. Wa tangziul mulka miman tasha. Nanti suatu saat dilepas, dicopot tah jabatanna. Saha nu nyopotna? Ya Allah keneh. Tetapi ketika Allah nggak mau mencopot jabatannya, ada orang yang menghalangi, ada orang yang ingin berusaha mencopotnya. Copot mau apa? Moha kalakumaha oke. Allah yang ngasih, Allah yang nyabut. Bahkan wa tu'izzu man tasha wa tudzillu man tasha. Allah yang muliakan, Allah juga yang menghinakan. Kalau Allah sudah muliakan, siapa yang bisa menghinakan? Enggak ada. Kalau Allah yang sudah menghinakan, siapa yang bisa memuliakan? Enggak ada. Nah, maka salah satu resep salikin, i'tiqadi salikin adalah sifat sangat butuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak pernah hatinya tuh lepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alasan pertama. Jadi jangan sampai ajukan apapun kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan pertamanya karena Allah lah yang menyimpan hajat itu, Allah lah yang menyimpan musibah itu. Yang kedua alasannya, fa kaifa man la yastati'u
ayarfa'a hajatan an nafsihi idza nazalat bihi fa kaifa yastati'u ayakuna laha an ghairihi rafi'an ay fa yastahilu dzalika li subuti ajzihi wa du'afihi. Kalaulah kita sekarang mau meminta hajat kita ini kepada selain Allah, sedangkan yang selain yang kita pinta itu, orang yang kita pinta itu dia juga punya hajat, bisa nggak dia memenuhi hajatnya sendiri? Nggak bisa. Kita bergantung, oh pokoknya mas alhamdulillah sekarang mas sudah rada tenang, per bulan teh aya nu nanggung. Nah, kita tinggal balik nanya deh, itu yang nanggung kamu per bulannya siapa yang nanggung? Kan gitu jadi ya. Alhamdulillah saya mah sekarang kalau lagi punya penyakit rada tenang saya. Kenapa? Karena saya udah punya dokter pribadi. Pertanyaannya, sehatnya dokter pribadi kamu siapa yang nanggung? Artinya kan gitu, Pak. Artinya siapa yang kita jadikan tempat bergantung, orang yang kita jadikan tempat bergantung pun ternyata hajatnya tidak bisa dibereskan oleh dia sendiri. Nah, bagaimana mungkin kita mau menggantungkan hajat kita kepada orang yang seperti itu? Nah, makanya kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, jangan gantungkan kepada siapapun selain Allah hajat kamu, karena yang akan kita dapatkan nanti hanya kekecewaan. Hajatnya mah mau kecil ataupun besar. Saya ada beberapa hal banyak yang menjadi salah satu ciri bagi orang-orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan oleh Imam Abu Ali Ad-Daqaqi, min alamatil ma'rifati alla tas'ala hawaijaka kullaha illa minallah. Salah satu ciri orang yang makrifat adalah tidak pernah meminta-minta hajatnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saking kumarifatnya. Kalau kita mah kan asa teinggis ya, kita mah asa biasa wae letah tuh kalau minta tolong ke orang lain ya, Pak ya. Nah, tetapi kalau ciri orang yang makrifat itu kental pisan, minta ke selain ke Allah tuh isin. Inggisnya tuh. Bahkan di sini sebutkan qolat au jalat, permintaan hajatnya mau kecil ataupun besar. Makanya saya salah satu punya contoh kan di dalam kitab, di dalam Al-Baqarah itu ada orang-orang fakir yang disebutkan di dalam ayat itu sebagai alusupat ya, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard. Sebahagian orang fakir itu ada yang tidak bisa bekerja, tetapi hebatnya mereka yahsabuhumul jahilu agnia. Orang jahil yang melihat pasti nyangka mereka itu agnia. Agnia itu benghar. Karena kalau kemana-mana ongko fakir, jangankan punya uang makan, untuk tempat tidur pun nggak punya, istri pun nggak punya, jadi rumah saja nggak punya. Yahsabuhumul jahilu agniya amina ta'affuf. Tapi saking ta'affufnya, ta'affuf itu ngeraksa dari yang haram, tidak meminta-minta kepada orang lain, mereka disangka orang benghar. Karena kalau keluar tuh baju bagus, nggak pernah melas kemana-mana, selalu memperlihatkan tuh saya tuh sugih. Kalau kita kan nggak sugih kan, asal teh yang dibere. Yang ini dilihatkan itu kesugihan. Nah, sampai salah satu yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'rifuhum bisimahum. Kalau kamu ketemu mereka pasti tahu cirinya seperti apa orang-orang tersebut. La yas'alunan nasa ilhaba. Enggak pernah meminta-minta kepada orang. Enggak pernah meminta-minta. Nah, itulah salah satu ciri orang-orang yang ahli surga yang ada di Masjid Nabawi itu. Ini sahabat muhajirin ya, Pak ya. Muhajirin dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kata Imam Ad-Daqaqi, salah satu ciri orang yang ma'rifat itu enggak pernah meminta kepada selain Allah, mau sedikit, mau besar. Nah, biar rada-rada paten ke i'tikad ini. Tapi kalau kita gimana? Kalau kita enggak apa-apa. Asal jangan i'tikadnya kita lepaskan dari Allah. Kalau kita, karena kan kita makomnya belum sampai. Sebelum makomnya sampai, nah, sebelum makomnya sampai kepada makom yang orang-orang luar biasa ini, kalau sekarang kayak gimana kita meminta pertolongan dari orang lainnya nggak jadi masalah, karena kita lagi ngudak asbabnya. Karena kita itikadnya kayak gitu. Berarti saya kalau sakit nggak boleh ke dokter atau kan minta tolong ke dokter? Boleh, itu perintah Allah. Nah, tapi kan tahu Bapak kan bahwa Kanjeng Nabi Musa kalau sakit ngadunya ke siapa, Pak? Kanjeng Nabi Musa pernah dengar ceritanya apanya? Kanjeng Nabi Musa kalau sakit gigi itu langsung doa ke Allah, gak datang ke dokter. Kanjeng Nabi Musa ngadoa, ya Allah saya sakit gigi kumaha.
kuat dalam perjalanan. Kemudian kata Allah, ambil suket itu, rumput yang ini, ambil, kemudian masukkan ke dalam giginya, nanti sembuh. Kemudian ya diambil, masukkan Kanjeng Nabi Musa, benar Pak, sembuh. Kemudian beberapa hari lewat, jadi lagi dah gigi nanti. Kemudian ambil lagi si tumbuhan tadi, masukkan lagi ke giginya, ternyata nggak sembuh Pak, malah nempuki nyeri, mungkin manteng karena mastakan lagi mungkin nyeri. Kemudian munajat lagi kepada Allah, kamu pertama kali butuhnya ke saya, kemudian saya tunjukkan dan saya lepaskan hajatnya. Tapi yang untuk kedua kali kamu sudah lepas dari saya, kamu sudah langsung ke makhluk saya. Ya, artinya ini Kanjeng Nabi Musa, permintaan Kanjeng Nabi Musa sih banyak. Salah satunya lagi pingin lihat Allah. Itu kan wa kallamallahu Musa taklima, itu kan sampai-sampai Kanjeng Nabi Musa itu dawuh faqala robbi arini anzur ilaika. Ya Allah, saya pingin lihat engkau. Aduh, gak akan kuat Musa, gak akan kuat. Ya Allah, arini anzur ilaika, saya pingin lihat ya Allah. Pokoknya ya kalau Allah ya tinggal sajalah saya kasih satu nur dari zat saya. Berarti bukan Allah itu bukan nur ya Pak ya, cuma satu nur dari zat saya simpan di atas gunung. Kalau kuat mah gunungnya, nah nanti kamu lihat. Pas disimpan satu nur hancur berkeping-keping. Barulah Kanjeng Nabi Musa sadar, ternyata tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun satu ketika Kanjeng Nabi Musa lagi lapar, pingin makan, pingin butuh roti suatu ketika. Maka wahtaja yauman ila raghibin, beliau itu butuh roti karena sangat lapar, ngadoa, faqala robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, nuju lapar hoyong roti, mintanya langsung ke Allah. Ini beberapa contoh orang-orang yang memang gimana ya Pak ya, i'tiqad la haula wala quwata illa billahnya sudah tertanam pisan. Nah kalau kita itu kan hampir kadang-kadang tercampur, seakan-akan makhluk itu punya kekuatan yang sama dengan Allah jadinya. Kalau kita, kenapa? Karena memang ketika kita sakit pertama kali, Allahnya yang ingat atau dokternya yang ingat Pak? Nah kita tuh terkadang langsung tertuju ke asbabnya, bukan tertuju ke fa'ilnya, bukan tertuju ke langsung ke Allah. Nah ini yang mau diarahkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nggak jadi masalah ke dokter itu memang syariat, dan syariat itu harus kita jalankan. Udah bohong kan? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, nggak boleh tir bi janahaika ilallah. Kalau mau terbang ke Allah tuh caranya dua. Yang satu dengan dua sayap, satu sayap syariat dan satu lagi sayap hakikat. Nggak boleh dua-duanya dipisahkan. Yang pakai syariat hungkul tanpa dengan berhakikat, atau hakikat hungkul terus syariatnya dilepaskan. Nggak boleh, harus dua-duanya. Nah, menjalankan antara syariat dan thariqat, syariat dan hakikat ini berbarengan disebutnya thariqat. Jadi syariat itu secara gampangnya mah fikihnya, hakikat itu bertasawufnya. Nah, thariqat itu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kan mudahnya banyak. Nah, thariqat ini nanti terbagi menjadi dua. Berapa kali kita sebutkan? Ada yang khos, ada yang am. Ada yang khusus, itu melalui bimbingan seorang guru mursyid. Ada yang am itu umum. Yang umum itu bisa dilakukan oleh siapapun. Apa thariqah yang khos, yang am itu yang sering Bapak lakukan? Kalau pergi bekerja dimulai dengan bismillahi tawakkaltu alal Allah, dengan niatan untuk mencari nafkah, menjaga diri dan keluarga dari yang haram. Pulang tertidur, terlelap, sepanjang tidurnya akan berbuah pahala dan kifarat. Itu udah mengamalkan ilmu tidak? Mengamalkan ilmu itu thariqah. Tetapi am itu umum, siapapun bisa melakukan. Ada yang khos. Kalau yang khos kayak gimana? Nah, Bapak pernah lamun ameng ke Suryalaya. Itu kan pada sholat baca 100, baca 1000. Datang ke Atijani, kata Atijani sholawat Fatih bacanya malam Jumat 1000, malam ini segini, pada asar segini. Ini khos, orangnya yang khusus. Nah, sampai sini bisa dipahami banyak. Nah, untuk
langkah kita untuk menjadi orang yang seperti ini, usul ini caranya kayak gimana? Bisa melalui khos? Apakah harus khos saja atau am saja atau gimana? Nah, ini ada resep. Saya sebelum pulang itu kiai saya Kiai Haji Jalaluddin Al-Mahali Al-Maghfurlah yang sudah meninggal ya Pak. Nah, beliau pesannya kayak gini Pak. Kalau kita pesan hafalkan dua hal ini. Yang pertama, alim ma alimta, alim ma alimta man jahila. Satu, ajarkan apa yang engkau tahu kepada orang yang tidak tahu. Satu namanya alim ma alimta man jahila. Ajarkan yang engkau tahu, yang tahu nuntut tahu mah terkedah. Yang engkau tahu kepada orang yang tidak tahu. Satu. Yang kedua, ta'alam ma jahilta man alima. Belajar kepada orang yang tahu hal-hal yang engkau tidak tahu. Dua dah. Nah, yang nanti di hadis yang lain kita sambungkan lagi. Nah, fa in kunta kadzalika, kalau dua hal ini sudah istiqomah kita lakukan, maka allamakallahu ma lam ta'lam. Allah akan ajarkan ilmu yang belum pernah kamu tahu. Syarat cuma dua, Pak. Satu, ajarkan yang kita tahu kepada orang nggak tahu. Yang kedua, yang kita nggak tahu, kita belajar dari orang yang tahu. Kalau kita sudah istiqomah seperti ini, maka nanti akan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu min haitsu la yahtasib, dari arah-arah yang tidak terduga. Atau man alima, man amila, atau kita ikuti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin mendapatkan keusulan dan lain-lainnya, nanti kita sebutkan juga beberapa metodenya. Kata Rasulullah, man amila, barang siapa yang mengamalkan ma alima, yang dia tahu. Amalkan saja sekarang ilmu yang Bapak sudah tahu, yang sudah Bapak dapati dari majelis-majelis, diamalkan minimal satu kali. Minimal satu kali. Bapak dengar satu hadis, minimal amalkan satu kali. Apa dengarkan satu hadis, minimal amalkan satu kali, amalkan satu kali. Mudah-mudahan kesananya ada yang istiqomah. Nah, kalau sudah man alim ma amila ma alima warasahu ilma ma lam ya'lam, nanti akan diberi oleh Allah ilmu yang enggak tahu dari mana ujug-ujug datang. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lamun cara bahasa santri mah ini disebutnya teh ilmu laduni. Ada enggak ilmu laduni itu? Bisa Bapak yakin deh ilmu laduni itu. Ari laduni itu apa? Laduni itu bahasa Arab sebenarnya. Laduni itu artinya dari sisiku. Ilmu yang langsung dari sisi Allah. Miladunna ilma, yaitu ilmu yang dari sisi Allah itu mana contohnya? Satu, wa 'allama adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni. Satu, ilmunya Kanjeng Nabi Adam dari siapa, Pak? Belajar enggak? Wah, ada. Makanya ada Kanjeng Nabi Adam ngiring lagi yo. Tuh, dari pengajian. Dan lajo YouTube lah enggak ada. Kanjeng Nabi Adam langsung wa 'allama adamal, langsung diwuruk ku Allah. Nah, gitu teh namanya teh ilmu laduni. Ada lagi enggak yang model-model kayak gitu? Ada. Kanjeng Nabi Khidir alaihi salatu wasalam. Itu dikasih ilmunya min ladunna ilma wa atainahu min ladunna ilma. Kami beri langsung ilmu. Ya syaratnya itu, Pak. Syaratnya itu salah satunya, nah berarti tiga kita kumpulkan. Lamun pesan guru saya mah dua. Ajarkan yang kamu tahu kepada orang yang enggak tahu. Yang kedua, belajar ayat yang kamu tidak tahu kepada orang yang tahu. Yang ketiga, nah ini dari hadis Rasulullah, amalkan yang kamu tahu semampunya. Nah, amalkan itu semampunya ya, Pak ya. Jangan amal itu nepi kakun ka benci kepada ibadah, jangan sampai. Karena kata Kanjeng Rasul, nafsuka matiyatuka, diri kita ini sebagai tutumpakan. Tutumpakan itu kendaraan kita, farfak biha. Maka eman-eman ulas kasihani, jangan terlalu dipakai. Oh, nepi kakun kita istirahat, nya tahajudnya, nya Daudna, nya kabeh nya maca Quran sehari bisa hatam. Repotnya banyak kalau seperti itu. Nanti malah timbulnya benci terhadap ibadah.
Nah kalau sudah itu kita amalkan, insya Allah nanti diberi ilmu yang ujung-ujung. Namanya kan nggak pernah ya Pak ya kita dengar Kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar kalau ngerawatkan hadis banyak, nggak pernah ya Pak ya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, karena mereka jalur ilmunya bukan jalur ngaji, jalur ilmunya, tapi jalurnya jalur kasyaf, jalur laduni, jalurnya. Makanya kalau Bapak baca-baca hadis, berapa hadis sih an Abi Bakrin radhiyallahu an dibandingkan dengan an Abi Hurairah? Banyakan mana Pak? Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah ya sekolah gitu, maksudnya sekolah itu yang ngaji terus dengan Rasulullah. Jalurnya jalur kasab, jalurnya jalur ngaji, jalur nulis, diusahakan dapat ilmunya itu. Nah, adapun Sayyidina Abu Bakar itu bukan jalur kasab, kemana-mana bawa kitab, enggak. Kemana-mana ikut nongkrong dengan Kanjeng Rasul, ngaji gitu dengan Kanjeng Rasul, enggak. Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah itu ya bertemunya hanya momen-momen genting, karena memang dua-duanya orangnya penting. Rasul ngurus umat, ya Abu Bakar di sisi lain kan ya mah sahabat terdekat Rasulullah, ya khalifah yang pertama, kemudian nanti ya khalifah pengganti Rasulullah nanti yang pertama, kemudian ya jabat, berarti bukan mantu apa Pak? Mertua ya Rasulullah, ya artinya orangnya punya super sibuk, bahkan dari segi yuswa pun lebih sepuh Sayyidina Abu Bakar ya. Tapi kata Rasulullah SAW, kullu ma soballahu fi qalbi faqad sobabtu fi qalbi Abi Bakrin. Apa yang Allah telah tuangkan ke dalam hatiku, aku telah tuangkan juga ke dalam hati Abu Bakar. Kecuali darajatun nubuwah, kecuali derajat kena, berarti ilmu ya Rasulullah ada di dadanya Abu Bakar. Jalurnya apa ini? Jalurnya kayak gimana nih Pak? So kalau Bapak utek-utekan kalau kumaha oge mudak Sayyidina Abu Bakar musmal ka budak. Kan saya udah beberapa kali sampaikan, sampai penasaran Kanjeng Rasul itu nanya ke malaikat Jibril, siflana hasanati Abi Bakrin. Jibril, tolong kasih tahu saya Umar itu kebaikannya kayak gimana sih? Sayyidina Umar, kata Sayyidina Jibril itu, seluruh lautan jadikan tinta, pohon dijadikan pulpennya, nulis kebaikan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, gak beres. Bayangkan ya, seluruh cair nu aya dina lautan, kemudian pulpennya diambil dari tatangkalan, tuliskan untuk nulis kebaikan Sayyidina Umar, gak beres. Kemudian siplana hasanati Abi Bakrin, gimana kalau kebaikan Abu Bakar? Hasanatu Umar, hasanatun min hasanati. Kebaikan Umar itu, kebaikan Abu Bakar itu hanya satu titik dari kebaikan Abu Bakar. Sayyidina Umar yang segitu banyak itu hanya satu titik dari kebaikan Abu Bakar. Luar biasa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah itulah salah satu yang ditegaskan pada hikmah yang sekarang, jangan pernah mengajukan hajat kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita itikadkan dalam hati kita bahwa kita nih pakir teh butuh yang tidak akan pernah habisnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan apanya dengan langgeng punya perasaan pakir ini kita amalkan setiap hari, Allah tambah lagi nanti ilmu kita. Allah tambah lagi pemahaman kita, sehingga ya mudah-mudahan kita bisa wusul, kita bisa salik, dan kita bisa istiqomah. Ya mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka Pak ada pertanyaan dulu. Cekap Pak. Nah, kami cekap kita simpulkan dulu ya Pak ya. Ada satu hal yang belum saya sampaikan, dan ini menjadi salah satu resep juga untuk kita bisa menjadi usul juga Pak. Jadi tadi usul, ma'rifat itu satu sama ya Pak ya istilahnya. Usul sampai ma'rifat kepada Allah,
Nah, nanti sama juga dengan tajalli. Tajalli itu artinya dapat melihat. Tajalli itu terlihat jelas. Terlihat jelas apa? Kalau kita bisa lihat tembok ini, berarti tajalli kita bisa melihat dengan jelas. Nah, objek tajalli itu 3. 1, af'alnya Allah, bisa melihat jelas pekerjaan Allah. 2, bisa melihat jelas sifatnya Allah. 3, bisa melihat jelas zatnya Allah. Kita nggak usah ngobrolkan zat sama sifat, karena ini tingkatannya ya ini gubernur ke atas lah. Nah, kita yang esek-esek heula anak. Yang esek-esek pun hese. Yang paling bawah pun ya susah, yaitu tajalli af'al. Tajalli af'al itu bisa melihat dengan mata kepala kita af'al Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sampai ke dalam basor kita, basiroh kita, ke dalam hati kita. Ketika kita melihat makhluk Allah, yang terlihat tuh kholiknya Allah, maha penciptanya Allah. Kalau kita melihat sesuatu yang terlihat tuh Allah tuh Rahman, Allah tuh Rahim, Allah tuh Kudus. Itu yang 99 itu kan semuanya sifatul af'alnya Allah taala. Sifat pekerjaannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lihat makhluknya, kita lihat seluruh ciptaannya ini, ada yang terlihat dari 99 itu, nah itu orang lagi tajalli. Kira-kira pernah gak kita seperti itu? Ya, kita kan adalah di momen-momen ketakjuban kita. Ketika kita pergi ke pantai, pergi jalan-jalan dan lain-lain. Itu kan ketika kita lihat pemandangan yang indah itu, yang terlihat di dalam hati apa Pak? Kekuasaan Allah, kemahabesaran Allah. Nah, tetapi gak langgeng kita mah. Hanya sepersekian detik lagi. Ingat karena warung sisi jalan kan, dan lain-lain. Banyak yang bisa membuyarkan i'tikad kita itu, atau pengalaman spiritual itu. Nah, kalau orang yang sudah berada di makom itu tidak langgeng, dawam seperti itu. Melihat Allah Subhanahu wa taala af'alnya itu dawam. Nah, bagaimana orang bisa tajalli? Syaratnya 2. Yang 1 takholli, yang 2 tahalli. Nah, ini istilah ya Pak ya. Takholli itu apa? Takholli itu membersihkan. Membersihkan apa? Kalau kita pingin lihat, nah, anggap saja takholli itu seperti kacamata atau mata batin kita itu tajalli itu mata kita bisa melihat. Nah, takholli ini kotorannya. Kalau Bapak pakai kacamata, kita sudah pakai alat bantu pun ya tetap tidak akan bisa melihat kalau kacanya ada debunya. Beres ya Paknya? Nah, maka salah satu pertama yang harus kita lakukan adalah bersihkan kacamatanya. Nah, tajalli kita ini, mata kita ini tertutup dari bisa bertajalli. Kenapa? Karena ada takholinya, karena ada penyakitnya. Nah, maka langkah pertama yang harus dihilangkan adalah takholli. Hilangkan dulu sifat-sifat hati yang buruknya, yaitu menghilangkan sifat madmumah yang ada di dalam hati. Manawaya hasud. Itu eta teh kotoran dah yang bisa menghalangi kita bisa melihat af'alnya Allah. Kibar, hubud dunia, tulul amal, karohiyatul maut, enggak mau mati, terus pinginnya dunia, pingin senang-senang dan lain-lain. Kira-kira ngabagel kene enggak ini Pak? Insyaallah Bapak udah setengah lagi lah. Setengah lagi. Nah, beres mah diberesin. Nah, jadi langkah pertamanya itu membersihkan. Nah, setelah membersihkan baru tahalli. Tahalli itu apa? Tahalli itu menghias. Nu tadina sok ambekan dirubah jadi sabar. Yang tadina sok kukulutus we kana keputusan Allah dirubah jadi ridho. Yang tadinya sok suudon bae ningali batur dirubah jadi husnudon. Tapi langkah pertamanya hilang dulu suudonnya. Enggak boleh. Suudonnya masih ada, husnudonnya sudah dipakai, enggak boleh. Artinya apa? Yang suudonnya hilangkan dulu baru masukin husnudon. Sampai sini bisa dibangun aja. Nah, enggak bisa, oh saya alhamdulillah sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masih aduk-adukan kene. Tapi masih marah-marah kene dengan keputusan Allah, ya nggak bisa, tawakalnya nggak jadi. Ini artinya apa? Artinya takholinya itu memang sudah mengkilap dulu,
si kacanya sudah diberesan dulu, nah kakarak ditangkayan. Kan gitu bener banyak. Kakarak sok dipasangkeun. Nah, setelah itu baru bisa melihat. Nah, jadi tajalli itu syaratnya berapa, Pak? 2. 1, takholi, hilangkan. Takholi itu artinya bersihkan, hilangkan sifat-sifat madzmumah, tercela yang ada di dalam hati. Setelah hilang, tentu ini prosesnya lama ya, Pak ya. Prosesnya sangat lama dan harus perlu latihan terus. Nah, setelah hilang baru kita masuk ke tahalli. Apa itu tahalli? Menghias hati dengan akhlak-akhlak yang mahmudah. Setelah yang mazmumahnya hilang, baru dihias dengan yang mahmudah. Nah, setelah itu terjadi, insya Allah tajalli. Kalau sudah tajalli, lihat af'al Allah, kedepannya bisa lihat sifat Allah, kedepannya bisa lihat zatnya Allah. Berarti bisa kelihatan. Nah, itu nanti aja lah. Yang nggak perlu kita bayangkan, oh Allah tuh kelihatan sehingga nur. Enggak seperti itu. Nah, sampai sini bisa dipahami dulu ya Pak. Yang mudah-mudahan sing dipaparinan kemudahan kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Taya pertarasan cekap aman. Ayo. Dari penjelasan Ustaz tadi, tampaknya untuk proses menuju tajalli itu akan lebih efektif jika kita mengikuti tasawuf yang laras. Laras. Nah, kalau yang untuk apakah ada satu cara yang bisa diamalkan juga? Ya. Nah, untuk yang ini, kalau memang kita lihat orang yang itu apakah bisa juga sampai ke usul? Bisa. Cumanya dari sekian banyak yang terjadi itu cacak-cacak nu dibimbing hese ka usul. Paham ya Sundanya? Oh enggak ya. Apa? Cacak-cacak teh. Jangankan yang bukan sih. Jangankan yang yang khos saja untuk sampai ke usul itu susah. Nah, artinya kalau kita lihat kebanyakan orang yang usul itu memang di bawah penanganan seorang rumus. Kebanyakan, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada orang yang memang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan pernah kita sampaikan ayatnya ya Pak ya. Ya jatabi mayyasha. Allah bisa menarik siapapun untuk memperkenalkan dirinya kepada orang tersebut. Jadi itu mah Allah duluan yang pinginnya, bukan orangnya. Kalau kita yang ingin kenal dengan Allah. Ini mah ada orang yang ujung-ujung ditarik oleh Allah langsung supaya kenal. Siapa contohnya? Sayyidina Fudail bin Iyad yang jadi gurunya Imam Syafi'i kan, atau tukang garong-garong acan. Suatu ketika nginep di hotel, kemudian di sebelahnya ada yang baca Quran, langsung taubat, langsung jadi ulama besar, soleh luar biasa. Ini umum kan banyak orang-orang yang pun tadinya tidak mengikuti ini. Ada yang jadi seperti itu, ada. Nah, cuma kalau memang kita belum bisa mengikuti yang khas, yang ampun, amalkan semampunya. Nanti juga dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, itu pun akan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan dan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya walaupun tidak sama dengan orang-orang yang khos, tapi yang minimal kita pun berada di jalan mereka. Nah, artinya kalau yang memang yang aslinya, yang pingin cepatnya, yang langsung di bawah bimbingannya, tentu di khos. Tapi kalau orang-orang yang gimana? Orang-orang yang ya amalkan ilmu syariat itu semampu mungkin, itu pun sudah mengantarkan kita mendapatkan kebahagiaan. Nah, tetapi ya gitu Pak, walaupun kelas usulnya nanti berbeda, gitu saja sih Pak. Nah, apa amalan yang paling gampang bagi orang untuk bisa sampai ke sana, agar bisa senantiasa sama, minimal mendekati lah. Kalau sama sih jauh ya Pak, mendekati orang-orang yang seperti itu.
yaitu dengan cara selalu berzikir. Zikir aja pasti banyak. Zikir, tapi istiqomah. Nah, zikir yang terbaik itu adalah dengan cara bersolawat. Solawat sih banyak. Karena solawat itu bisa menggantikan guru mursyid. Solawat itu bisa menggantikan peranan guru mursyid. Dan guru mursyid itu nggak bisa dicari, itu masalahnya. Sok papa mau aduk-adukan cari guru mursyid, nggak akan ketemu. Guru mursyid itu nanti datang sendiri. Ini masalahnya gitu. Kenapa? Karena guru mursyid itu mau menunjukkan orang, orang yang ditujukannya harus sudah siap perbekalannya. Kan gitu banyak. Ya kan nggak mungkin kita mau menunjukkan orang yang orang tersebut bekalnya aja nggak punya. Nah, maka nanti suatu ketika kita sudah mapan cukup bekalnya, guru mursyid itu akan datang sendiri. Nah, sebelum menunggu kedatangannya itu, nah kita badal guru mursyid tersebut dengan apa Pak? Membaca sholat. Sampai sini bisa diperhatikan. Apa sih? Badai sapi. sudah. Untuk tadi amalan untuk mempercepat membersihkan takwali ada nggak? Ya. Nah, untuk bertakwali ini tadi banyak. Kalau amalan sih ya tentu dengan berzikir banyak. Zikir itu nggak semua layak deh banyak. Salah satu amalan yang multifungsi dalam kehidupan kita itu ya cuma zikir. Padahal amalannya kan paling mudah, ya paling gampang dan tidak memakai syarat. Nggak ada syarat, zikir itu nggak ada syaratnya. Bapak bisa berzikir kapanpun, dimanapun, apapun kondisinya. Dan penyakit hati pun bisa hilang dengan berzikir. So, kayaknya zikir itu kan senantiasa mengingat Allah. Ada nggak orang yang ingat Allah suudon? Kita tuh suudon karena nggak ingat Allah. Ada nggak orang yang hidupnya itu merasa terbebani dengan musibah? Banyak. Kenapa? Karena Allahnya lagi nggak ada. Ada nggak kita hari ini puyeng dengan rezeki kita yang untuk hari esok bahkan 1 bulan ke depan? Ada. Kenapa? Karena Allahnya nggak ada. Nah, apa yang bisa menghilangkan hal-hal mamang, nyeri hatean, suudonan? Hadirkan Allah. Kata Allah, aku tidak ciptakan 2 ruang dalam hati itu. Artinya kalau ada aku, yang lain hilang. Tapi kalau ada yang lain, aku sering banget. Nah, artinya kenapa penyakit hati ini selalu berkocok di dalam hati? Karena memang Allahnya nggak ada. Nah, gimana caranya? Hadirkan terus Allahnya. Gimana caranya? Entah itu momen atau membiasakan diri. Nah, kita kan momen biasanya kadang-kadang hadir Allah itu kalau ada musibah kepada hadir Allah. Mudah musibah kan are-are wae. Atau mungkin ya dapat nikmat yang ujung-ujung langsung sujud syukur. Beres sehari kemudian podai ke Allah nanti kan. Nah, sehingga artinya ada momen-momen, entah itu momen. Nah, yang kita harus biasakan itu allazina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mau dalam keadaan apapun selalu berzikir. Nah, orang yang seperti itu disebutnya ulul albab. Ulul albab itu orang yang punya akal yang sempurna. Nah, mudah-mudahan kecerdasan hati kita yang sempurna itu kita dapatkan. Ya, itu salah satu cara itu dengan berzikir. Nah, bisa dipahami banyak. Apa zikirnya? Itu mah banyak lah banyak zikirnya. Bapak mau baca yang la ilaha illallah, maka saya mau baca sayyidul istighfar, la ilaha illallah, sayyidul istighfar panjang teuing. Yang pendek-pendek panjang teuing la ilaha illallah, Allah. Tantang diri sendiri, mah bisa nggak dari mulai rumah sampai tempat pekerjaan Allahnya terlesot? Tantang aja diri sendiri. Dari mulai rumah buka pagar sampai ke tempat pekerjaan Allah udah hilang. Besok coba.
Mau jahar atau sir? Nah, saya mau tanya apa? Zikir jahar atau sir yang paling bagus? Nah, kalau bagi kita jahar. Kenapa jahar? Semakin banyak anggota tubuh yang digunakan untuk berzikir, maka semakin baik. Kalau sir itu kan di dalam hati bisa. Lisan aja udah gak bergerak, letah aja udah diam, itu kan sir. Nah, bagaimana mungkin kita mau menurunkan Allah ke dalam sir kita kalau tidak dibiasakan dengan lisan kita? Nah, kita mah tingkatannya gini Pak, kita itu biasakan nyebut Allah supaya Allahnya turun ke hati, kan gitu. Tapi ada orang yang Allahnya udah di hati terucap melalui lisan. Bapak yang mana? Ada orang yang Allahnya itu terucap di lisan karena memang sudah bersemayam di hati. Tetapi ada orang yang ngucapin Allah lisannya supaya Allahnya turun ke hati. Nah, kita kayaknya yang itu. Kita biasakan Allah agar Allahnya masuk ke dalam hati. Nah, sehingga kalau sudah masuk ke dalam hati, mau sir silahkan. Nah, yang pertama jahar. Makanya kan kenapa kalau Bapak nanti lihat beberapa thariqah itu banyak yang menzikirkan, zikir itu dijaharkan. Karena yang pertama salah satunya ialah selain memasukkan zikir itu ke dalam hati, yang keduanya agar semakin banyak anggota tubuh yang kita pakai untuk berzikir. Telinga berfungsi, mata berfungsi, kemudian lisan berfungsi. Makanya kan kenapa zikir terbaik itu baca Al-Quran, karena memang ya banyak anggota yang digunakan dalam berzikir. Sampai sini bisa dipahami Pak. Jadi gimana besok siapa? Buka pagar sampai ke tempat kerja, Allahna ulah besok. Ya gitu, tantangan untuk diri sendiri dulu gitu Pak. Bisa atau tidak? Nah, sehingga ya mudah-mudahan lah dengan berzikir ini kita sing dibersihkan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Panginten sakitu wae banyak mudah-mudahan sing aya manfaatna. Ditutup dengan doa wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.